Dengan demikian, penundaan itu adalah anugerah, kesempatan untuk bertobat, supaya semua orang memiliki ataupun memperoleh keselamatan. Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali dalam program kita, program Renungan Malam di Sobat Kristiani TV. Dan pada malam hari ini, renungan kita tertulis di surat Petrus yang kedua, pasal 3, ayat 9 sampai dengan ayat 11. Surat Petrus yang kedua, pasal 3, ayat 9 sampai dengan 11, demikian dituliskan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perbincangan tentang datangnya hari Tuhan ataupun hari penghakiman, kedatangan Tuhan kita, Tuhan Yesus yang kedua kali, adalah perbincangan yang hangat, adalah perbincangan yang viral di antara jemaat pada masa jemaat perdana ataupun jemaat mula-mula. Apalagi kondisi jemaat itu yang sering menghadapi penganiayaan, yang menghadapi tekanan, yang menghadapi siksaan, kerinduan, dan penantian tentang datangnya hari Tuhan, tentang datangnya Tuhan kita Yesus Kristus untuk menghakimi dalam kedatangannya yang kedua kalinya, sangat mempengaruhi kehidupan jemaat mula-mula pada masa itu. Karena isu ini atau perbincangan ini tentang kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi, ataupun yang sering disebutkan segera dalam waktu secepatnya akan datang, kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang atau para ahli-ahli yang tidak sejalan dengan pemikiran para rasul untuk menyebarkan ajaran-ajaran baru, untuk memberikan ajaran-ajaran baru sebagai penyangkalan atas ajaran tentang hari Tuhan, tentang datangnya hari Tuhan, tentang penantian, di mana semua jemaat dalam penantian pada masa itu. Kemudian mereka memanfaatkan momen atau kesempatan itu untuk memudarkan atau paling tidak membuyarkan harapan jemaat mula-mula dengan berkata bahwa hari Tuhan itu tidak akan datang. Tuhan tidak menepati janjinya. Pengajaran tentang datangnya hari Tuhan adalah satu kebohongan. Maka hiduplah dalam hidupmu, nikmatilah kehidupan. Surat 2 Petrus ini adalah semacam bantahan ataupun semacam jawaban dan bahkan tantangan kepada berbagai macam informasi, berbagai macam pengajaran yang lain yang membuyarkan atau mengganggu pemahaman jemaat mula-mula, bahkan yang berpengaruh kepada iman mereka terhadap datangnya hari Tuhan, apalagi terhadap janji Tuhan yang tak kunjung datang pada masa itu, yang belum datang pada masa itu. Sekalipun di pikiran beberapa orang waktunya tidak lama lagi akan segera datang pada masa itu, namun waktu itu disebutkan oleh Petrus bukanlah tergantung pada kita, bukanlah tergantung pada manusia. Hanya Allah sendiri yang menentukan waktunya, kapan
dan bagaimana dan seperti apa datangnya hari Tuhan itu adalah Tuhan sendiri yang menentukan. Lalu apa yang mau kita lihat dari nats renungan kita ini? Dari nats renungan kita ini, Petrus mau menjelaskan, bahkan meneguhkan iman jemaat, bahwa penundaan kedatangan ataupun datangnya hari Tuhan harus dilihat sebagai sebuah anugerah, sebagai kemurahan Tuhan. Kita akan bertanya, ataupun barangkali jemaat mula-mula pada masa itu akan bertanya, bagaimana penundaan akan datangnya hari Tuhan? Bagaimana penundaan akan datangnya penghakiman itu bisa disebut sebagai anugerah? Petrus menjelaskan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dengan jelas dapat kita lihat bahwa penundaan itu adalah sebuah anugerah, adalah kemurahan Allah untuk semua orang untuk memperoleh keselamatan, supaya setiap orang dapat bertobat dan diselamatkan. Dan hiduplah kudus, sebab di ayat 11 dia sebutkan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Isilah waktu kesempatan ini, oleh karena penundaan ini, sebagai satu kesempatan untuk bertobat, memperbaiki diri, keluar dari kegelapan. Maka semestinya kita mensyukuri penundaan ini, walaupun kita harus tetap sedia dan siap kapanpun datangnya hari Tuhan itu. Walaupun kita harus selalu siap kapan penghakiman itu ataupun hari penghakiman itu akan datang. Tetapi kita harus menganggap penundaan ini sebagai satu anugerah, sebagai satu kesempatan untuk semua orang hidup dalam perbuatan yang baik, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan hanya berpikir soal waktu. Jangan dalam tanda kutip kecewa pada penundaan itu. Itu bukan bagian kita, itu bagian Allah. Itu bagian Tuhan kita. Kapan hari Tuhan itu akan datang? Tetapi yang pasti ia akan datang. Hari itu akan datang. Pertanyaannya, apakah engkau siap? Apakah aku siap? Apakah semua orang sudah siap? Kesempatan ini harus dimanfaatkan. Jangan katakan Tuhan tidak menepati janjinya. Janji Tuhan itu indah pada waktunya. Pengkhotbah mengatakan segala sesuatu indah pada waktunya, bukan waktu kita. Tetapi segala sesuatu ada waktunya, dan indah pada waktunya adalah waktu Tuhan. Jangan sampai meragukan janji Tuhan, sebab janji Tuhan adalah ya dan amin. Maka perkuatlah imanmu, tetaplah setia, tetap teguh dalam pengharapan. Kapanpun hari Tuhan itu akan datang, kita semua sudah siap. Isi waktu, manfaatkan waktu, karena hidup adalah kesempatan, karena penundaan adalah kesempatan, kesempatan untuk lebih dekat pada Kristus. Amin.